Shalom Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita dapat bersatu hati kembali dalam ibadah doa malam online untuk menaikkan doa dan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan mari kita datang ke hadirat-Nya dengan penuh kerinduan dan dengan hati yang sungguh. Karena hanya dekat kasih Bapa saja, jiwa kami beroleh tentram. Dan sehingga kehidupan kami umat-Mu boleh berakar, boleh bertumbuh dan berbuah, serta memancarkan kasih-Mu senantiasa di dalam kehidupan kami. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi
sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita sembah Yesus Raja. Engkau mengenal kami, Engkau baharui kami. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau menjaga hati kami. Kami bersyukur, terima kasih. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, punya Bapa seperti Engkau. Engkau yang sungguh mengenal hati kami, Engkau yang menjaga hati kami, supaya kehidupan kami boleh memancarkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Dan kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang berkati jemaat Tuhan Gereja Isa Al-Masih Parmindo. Tuhan yang berkati para pelayan-Mu, terutama Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya firman-Mu boleh tertanam di hati kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Dan kami boleh menjadi teladan, boleh menjadi berkat bagi sekitar kami. Tuhan pimpin jalannya ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, kasih itu harus ditumbuhkan di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Supaya apa? Supaya nama Tuhan boleh dimuliakan melalui teladan kita, melalui buah-buah yang kita hasilkan. Mari kita nyanyikan bersama-sama, bertumbuh di dalam kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuaian besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, biar Tuhan dimuliakan melalui gerejanya.
sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Terkadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuaian besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, biar Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuaian besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, biar Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Biar Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Biar Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Saya serahkan kepada hambanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur padamu ya Tuhan, untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, menjadikan dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Bapa. Dan malam hari ini Tuhan, kami tidak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus ajari hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara adalah orang-orang yang istimewa. Saudara umat pilihan Allah dan saudara dipilih oleh Allah. Tuhan memilih saudara bukan karena kekayaan saudara, bukan karena kepandaian saudara. Kalau kita dipilih Tuhan, itu karena anugerahnya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita dipilih Tuhan, maka Tuhan punya maksud dan tujuan kenapa kita harus dipilih. Kita buka dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa tujuan Allah memilih kita? Yang pertama, agar firman Tuhan itu berakar di dalam kehidupan kita. Bagaimana firman Tuhan itu berakar di dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, tidak mungkin saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Agar firman Tuhan itu berakar dalam kehidupan kita, kita buka di dalam Lukas 8 ayat yang ke-15. Ini tentang perumpamaan seorang penabur. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ingin firman Tuhan itu berakar dalam kehidupan kita dan bertumbuh, maka kita harus mendengarkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Kita dengarkan dari telinga kanan dan kita masukkan dalam hati kita. Bukan kita mendengarkan di telinga kanan, kita keluarkan lagi ke telinga kiri kita. Artinya apa? Kita sibuk memainkan HP kita di saat mendengarkan firman Tuhan. Dan hal inilah yang tidak disukai Bapa, dan hal inilah firman Tuhan tidak akan berakar di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dengarkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dan dengan seksama. Yang kedua, bagaimana agar iman kita bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Maka yang harus kita lakukan adalah membaca firman Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan. Dengan inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka iman kita, kerohanian kita akan bertumbuh. Kita buka di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, dengan kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu boleh berakar dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga saudaraku, kita sebagai orang pilihan, kita tidak cukup yang penting jadi orang Kristen, yang penting menjadi anak Tuhan. Tetapi kita harus menghasilkan buah. Kita harus berbuah. Kenapa? Dengan kita menghasilkan buah, maka kita akan menjadi berkat. Ada amin saudaraku? Ya. Kita buka di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan mau dari kehidupan kita agar kita menjadi berkat. Jadi harus ada perubahan saudaraku. Harus ada perubahan sikap hidup kita, harus ada perubahan. Tadinya kita tidak punya kesabaran, begitu kita mengenal firman Tuhan, kita punya kesabaran. Ketika kita tidak bisa menguasai diri, kita mudah emosi. Begitu kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus bisa mengendalikan diri saudaraku. Nah inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Harus ada perubahan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan. Memang saudaraku, hal ini sulit. Tetapi kita bisa minta kepada Bapa. Tuhan sumber kehidupan. Itulah yang akan mengajari kita. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 bagian C. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita minta kepada Bapa agar kita diberi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
ini kita minta kepada Bapa saudaraku, agar hidup kita menjadi berkat. Agar hidup kita menjadi kesaksian, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, agar kita berakar, bertumbuh dan berbuah, yang pertama kita menerima firman Tuhan dan kita menyimpannya dalam hati kita. Yang kedua, kita selalu membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, berdoa. Dengan inilah iman kita akan bertumbuh. Dan yang ketiga, kita sebagai umat pilihan Allah, kita harus menghasilkan buah. Kita harus menjadi berkat. Haleluya. Demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini dalam persekutuan doa malam akan saya tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu itu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi berkat ya Bapa. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Bukan karena kami Tuhan, tetapi karena kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami untuk mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya terjadi di sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Dan kami juga bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar dan kiranya boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu. Kiranya persembahan yang kami beri boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Inilah persembahan kami bawa dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, untuk persembahan seperti biasanya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bisa Bapak Ibu Saudaraku sekalian masukkan ke dalam amplop dan sudah diberi tanggal ya. Jadi ditulis ibadah doa malam tanggal berapa. Dan Bapak Ibu Saudaraku sekalian bisa mengantarkan persembahan tersebut, amplop tersebut ke pastori, ke gereja ya, tepatnya di Jalan Kalasan 6, dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Diakon Winoto. Ya, saudara yang kasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akhiri persekutuan doa malam kita hari ini. Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan Engkau menyertai kami, Engkau menuntun kami dalam persekutuan doa malam. Kalau sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau yang menyertai kami Tuhan. Engkau yang memberkati kami dalam pekerjaan, usaha dan studi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.